Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Eka Pratiwi, NIM 176110697, akan mengerjakan soal ujian akhir semester mata kuliah manajemen dan analisis data kuantitatif, di mana soal yang sudah diisikan pada SPSS ini merupakan data yang sudah diberikan oleh Bapak untuk dijadikan sebagai soal dalam melaksanakan ujian akhir semester. Nah, di sini terdapat 3 buah soal. Yang pertama, terlebih dahulu saya akan mengerjakan soal nomor 1, yaitu pertanyaannya adalah apakah keempat variabel, yaitu variabel berat badan, pengetahuan, sikap, dan kecelakaan kerja terdistribusi normal, dan jelaskan per masing-masing variabelnya. Nah, untuk melakukan uji normalitas pada variabel-variabel keempat variabel ini, yaitu dengan cara analyze, kemudian kita ambil deskriptif statistik, lalu kita explore. Nah, kita pindahkan variabel yang ingin kita uji. Yang pertama, saya ingin menguji terlebih dahulu variabel berat badan. Nah, saya pindahkan variabel berat badan ke sini. Lalu pada statistik saya centang deskriptif, centang deskriptif, lalu dikontinukan. Pada plot itu centang dependent together, sim and leaf, dan histogram. Lalu kita centang kembali, lalu kita oke. Nah, kita akan menunggu hasil output daripada uji normalitas pada variabel berat badan ini. Nah, kita akan lihat pada tabel deskriptif dan test of normality. Pada deskriptifnya kita akan melihat skewness, yaitu kita lihat standar errornya yaitu 0,512. Yang teorinya di mana pada data skewness ini di bagian standar error, apabila datanya kurang dari 2 berarti normal. Nah, di sini terdapat nilainya 0,512, artinya nilai ini kurang dari 2 berarti dapat dikatakan normal. Nah, kita lihat lagi pada tabel test of normality. Kita lihat pada Shapiro-Wilk-nya itu nilai signifikan. Nah, pada nilai signifikan ini ketentuannya apabila jika nilai signifikannya itu besar dibandingkan dengan 0,05 itu dikatakan normal. Nah, karena di sini diperoleh data signifikannya itu adalah 0,125, maka dapat dikatakan nilai signifikannya ini lebih besar dibandingkan dengan 0,05. Nah, dapat disimpulkan bahwa pada variabel berat badan itu variabel ini merupakan variabel yang terdistribusi normal. Nah, selanjutnya akan kita beralih pada variabel kedua, yaitu variabel pengetahuan pekerja. Caranya sama, kita analyze, kemudian kita ekspor berat badan. Karena sudah tadi kita ambil pengetahuan, karena statistik dan plotnya tadi sudah kita centang, kita hanya mengokekan saja lagi. Kita menunggu hasil output dari variabel kedua, yaitu variabel pengetahuan. Nah, kita lihat hasil explore-nya. Kita lihat pada tabel deskriptif dan test of normality. Di sini pada deskriptifnya skewness-nya itu standar error-nya 0,512. Sedangkan kita lihat pada test of normality, pada Shapiro-Wilk-nya itu didapatkan nilai sig-nya itu adalah 0,003. Artinya di dalam teorinya nilai signifikan itu jika besar dari 0,05 baru dikatakan normal. Namun karena pada tabel test of normality pada variabel pengetahuan pekerja didapatkan nilai signifikannya adalah 0,03, maka nilai ini kecil dibandingkan 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel pengetahuan pekerja itu tidak terdistribusi normal. Nah, itu adalah variabel kedua. Kita lanjut pada variabel ketiga, itu pada variabel pekerja. Kita caranya sama, analyze, deskriptif statistik, kita ekspor, lalu kita pindahkan, kita melihat variabel ketiga, sikap, lalu kita okekan. Nah, kita menunggu hasil output daripada explore dari variabel ketiga, yaitu variabel sikap ini. Nah, kita lihat lagi hasil explore-nya. Kita lihat pada tabel deskriptif dan test of normality. Pada deskriptif skewness-nya didapat 0,512, artinya normal. Nah, untuk pada test of normality kita lihat pada Shapiro-Wilk-nya
itu didapatkan signya 0,136. Nah, pada teorinya data signifikan jika besar dari 0,05 itu dikatakan normal. Nah, karena hasil dari Shapiro-Wilk pada variabel sikap pekerja itu memang benar lebih dari 0,05, maka variabel sikap pekerja dapat disimpulkan bahwa variabel sikap pekerja ini terdistribusi normal. Itu pada variabel ketiga. Selanjutnya pada variabel keempat, kita akan uji normalitas pada kecelakaan kerja dengan cara analyze, kemudian deskriptif statistik, kita explore. Sikap sudah, sekarang kecelakaan, lalu kita okekan. Kita tunggu hasil output daripada ekspor dari variabel terakhir, yaitu variabel kecelakaan kerja. Kita lihat hasilnya. Kita lihat pada deskriptif didapatkan nilai Skinner standar errornya itu 0,512, artinya itu normal. Sedangkan pada test of normality kita lihat pada Shapiro-Wilk-nya nih. Nah, didapatkan nilai signifikannya yaitu 0,025. Artinya pada teorinya data signifikan itu jika besar dari 0,05 baru dikatakan normal. Namun karena pada uji test of normality ini Shapiro-Wilk-nya kita dapatkan nilai signifikannya itu 0,025. Jika dibandingkan dengan 0,05 lebih kecil 0,025 dibandingkan dengan 0,05. Nah, dapat disimpulkan bahwa variabel kecelakaan kerja ini tidak terdistribusi normal. Nah, dapat disimpulkan bahwa dari keempat variabel ini, berat badan, pengetahuan, sikap pekerja, dan kecelakaan, ada dua variabel yang terdistribusi normal dan ada dua variabel yang tidak terdistribusi normal. Variabel yang terdistribusi normal yaitu variabel berat badan dan sikap pekerja, sedangkan variabel yang tidak terdistribusi normal yaitu variabel pengetahuan dan variabel kecelakaan kerja. Nah, itu adalah isian dari soal nomor 1. Hanya itu yang dapat disampaikan. Maka untuk pengerjaan soal nomor 2 akan dilanjutkan pada video kedua. Terima kasih.